Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas tentang inverse fungsi. Nah, inverse fungsi ini nanti terdiri dari 3 bagian videonya. Yang pertama, konsep dari inverse fungsi sendiri, kemudian bagaimana menentukan inverse satu fungsi, dan yang terakhir yaitu inverse dari sebuah komposisi fungsi. Nah, kita langsung kepada yang pertama, yaitu konsep dari inverse fungsi. Inverse fungsi ini juga dikenal dengan fungsi balikan. Oke, kita perhatikan bagaimana dia merupakan fungsi balikan. Diketahui fungsi f memetakan dari A ke B, maka himpunan pasangan berurutannya adalah x, y. Nah, maka inverse dari fungsi f itu adalah ditulis seperti ini, f pangkat min 1. Ini bukan pangkat, tapi dibaca inverse dari fungsi f memetakan sebaliknya dari B ke A. Nah, awalnya dari A ke B, maka balikannya adalah dari B ke A. Begitu juga dengan himpunan pasang berurutannya, juga kebalikan, yaitu y, x. Kemudian secara diagram panah, kalau kita perhatikan, ini daerah asalnya atau domain, nah ini daerah kodomain. Maka A dipetakan ke B oleh fungsi f, dan sebaliknya dari B dipetakan ke A oleh inverse fungsi f. Kebalikannya, ini x dipetakan ke y dan y dipetakan ke x. Jika inverse suatu fungsi merupakan fungsi, maka inverse fungsi itu disebut fungsi inverse. Di suatu fungsi f memetakan A ke B mempunyai fungsi inverse yang memetakan dari B ke A jika dan hanya jika f itu merupakan fungsi bijektif atau A dan B itu berpasangan satu-satu. Kemudian definisi berikutnya, dua fungsi f dan g saling inverse apabila, ini kemarin kita sudah membahas tentang komposisi, apabila f bundaran g, fungsi f bundaran g sama dengan x, sebaliknya gitu juga, g bundaran f sama dengan x, maka fungsi f dan g saling inverse. Kita lihat contoh yang pertama untuk lebih paham. Diketahui fungsi a, fungsi f memetakan A ke B dengan pasangan berurutannya adalah ini. Tentukan inverse dari f, fungsi f. Nah, dengan mudah kita tulis inverse f sama dengan 2,0, kebalikannya ya, tinggal membalik saja, 3,1, 4,2. Nah, inilah himpunan pasangan berurutan dari inverse fungsi f. Yang kedua, diketahui juga himpunan pasang berurutan dari fungsi f dan g. Kita diminta menentukan himpunan pasang berurutan dari inverse f, fungsi f. Sama, kita balikkan saja. 4,1, 0,2 jadi 2,0, dan seterusnya. Begitu juga dengan fungsi g, inverse-nya adalah kita balik ya, 0, ini jadi 0,-1, 0,1, kemudian 2,-2 jadi -2,2, dan seterusnya. Ini merupakan himpunan pasang berurutan dari inverse fungsi dari f dan g. Jadi tinggal membalikkan saja. Itu yang disebutkan, kenapa disebutkan fungsi balikan. Kita lihat, kita selidiki apakah inverse fungsi f fungsi. Nah, ternyata fungsi ya, karena fungsi f tadi dia tepat berpasangan satu-satu, sehingga ketika dibalik tetap merupakan fungsi. Sementara g bukan fungsi bijektif. Kenapa? Karena ada -2, kita perhatikan berpasangan dengan 2 dan 3 ya.
min 2 pasangan dengan 2, min 2 dengan 3. Berarti dia bukan fungsi, karena dia tidak berpasangan berkorespondensi satu-satu. Kemudian yang ketiga, kita diminta menyelidiki sebuah grafik fungsi. Apakah grafik ini kalau diinverskan merupakan fungsi? Kita perhatikan ya. Cara mengeceknya adalah ingat bahwa inverse adalah kebalikan ya. Jadi yang awalnya di sumbu X ini sebagai domain, maka kita ubah domainnya menjadi pada sumbu Y. Kita lihat, kita tarik garis lurus. Nah, ternyata memotong di 2 titik. Berarti kalau kita inverskan dia bukan fungsi ya. Tapi bisa kita jadikan fungsi jika pada rentang tertentu ya, misalnya dari sini sampai ke sini. Nah, kalau rentangnya ditentukan, maka dia bisa jadi fungsi. Kemudian yang kedua, ini grafik fungsinya. Apakah kalau diinverskan dia tetap fungsi? Ya, kita sama perlakuannya, kita tarik garis. Ternyata dia hanya memotong di 1 titik. Nah, berarti ini adalah fungsi ya. Maka dapat simpulkan dia ketika diinverskan tetap fungsi. Bagaimana dengan ini? Nah, hampir mirip dengan A. Kalau kita tarik garis, maka dia potongan di 2 titik. Itu juga dengan fungsi kuadrat ini, dia bukan fungsi karena memotong di 2 titik. Jadi itulah contoh grafik-grafik fungsi ini. Kalau diinverskan ternyata tidak semuanya menjadi fungsi ya. Itu cara mengecek apakah grafik ini fungsi atau tidak setelah diinverskan. Oke, contoh yang kedua, tunjukkan bahwa fungsi f(x) ini dan fungsi g(x) ini saling inverse. Caranya adalah untuk menunjukkan dia saling inverse cukup diperiksa bahwa f bundaran g sama dengan x ataupun g bundaran f sama dengan x juga. Kita perhatikan bahwa kalau f dalam kurung gx, 3x nya kita ganti dengan 3x kurang 6 ya. Kemudian kita lihat juga fungsi f adalah sepertiga x tambah 2. Kita ganti x nya dengan 3x kurang 6 ini. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita kalikan sepertiga kita kalikan dengan 3, jadinya dengan 3x ya. Jadi x sepertiga kali min 6 min 2, kemudian kita jumlahkan, ini habis tinggal x. Itu juga dengan g dalam kurung fx, kita ganti fx nya dengan sepertiga x tambah 2 ya, sepertiga x tambah 2, ini dia. Lanjut, kemudian fungsi g adalah 3x kurang 6, kita ganti x nya dengan sepertiga x tambah 2. Maka kalau kita kalikan 3 kali sepertiga x, 3 kali 2, 6 dikurang 6 habis, maka x. Nah, terbukti bahwa f dan g saling inverse ya. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga untuk lebih paham lagi. Diberikan pasangan fungsi f dan g saling inverse. Jika f2 sama dengan 3, berapakah nilai g3? Ini juga sama dengan konsep yang ini yang tadi. Diketahui bahwa f2 sama dengan 3 dengan menggunakan definisi inverse fungsi. Kita perhatikan, luas kiri luas kanannya kita komposisikan dengan g ya. Maka berdasarkan definisi dari inverse, maka g bundaran f ini sama dengan x nya ini ya, berarti sama dengan 2. Maka dari sini kita simpulkan bahwa
G. 3 sama dengan 2. Contoh yang berikutnya, tentukan nilai X yang memenuhi 3 tambah inverse F X kurang 1 sama dengan 4, di mana F1 sama dengan min 2 pada domain F dan inverse F ini min triangle sampai triangle. Penyelesaiannya adalah kita tulis lagi soalnya, kemudian 3 kita pindahkan ke kanan, jadinya min 3. Kita selesaikan 4 kurang 3 1. Nah, kemudian kita komposisikan dengan fungsi f. Nah, berdasarkan konsep dari inverse, maka ini hasilnya sama dengan X kurang 1 ya, sama dengan yang di dalam. Kemudian min 1 kita pindahkan ke kanan, jadi tambah 1 ya, kita pindahkan ke kanan. Kemudian kita lihat bahwa F1 tadi diketahui di soal sama dengan min 2, kita ganti dengan min 2, maka X nya adalah min 2 tambah 1 yaitu min 1. Jadi nilai X yang memenuhi adalah sama dengan min 1. Nah, silakan Anda coba soal berikut diselesaikan dan kita bahas di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.